Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat Islam dan iman, sehingga dengan itu semua Allah Azza wa Jalla masih menjadikan kita sebagai seorang muslim di tengah-tengah terjadinya berbagai macam badai, berbagai macam fitnah, apakah itu datang dari dalam maupun dari luar kaum muslimin itu sendiri. Berbagai macam fitnah akhir zaman. Apakah fitnah itu adalah fitnah yang berupa konspirasi untuk kaum muslimin dan Islam, untuk menjatuhkan citra sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ataupun fitnah-fitnah yang lainnya yang merongrong bangsa dan negara ini. Maka dari itu, hadirin dan hadirat, tentunya sebuah keutamaan yang besar. Allah masih memilih kita sebagai seorang Islam, dan Allah masih menegakkan kita di atas terpaan berbagai macam fitnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis, "Badiru bil a'mali fitanan kakat'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang berbagai macam fitnah-fitnah, sebelum datang kepada kalian berbagai macam ujian-ujian yang yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir. Karena saking dahsyatnya fitnah dan ujian itu, bisa jadi seseorang di waktu pagi berada dalam keadaan beriman, tetapi pada sore harinya dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi pula seseorang pada sore hari dia berada dalam keadaan beriman, tetapi pada pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang ini sungguh telah menjual agamanya dengan sepotong keindahan dari keindahan dunia. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kalau kita mempelajari agama ini dengan seksama, kita melihat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ataupun bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam ini begitu mulia, Islam ini begitu agung, bahkan Islam ini begitu tinggi wala yu'la alaih, dan tidak ada apapun yang lebih tinggi daripadanya. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina."
Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini, Allah katakan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban agama ini, kata Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang berakhlak yang sangat mulia dan sangat agung. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan akhlak Rasulullah, dia mengatakan khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlaknya Al-Quran. Dan kalau sekiranya kaum muslimin berjalan dengan akhlak Rasulullah, kalau sekiranya kaum muslimin kembali kepada agama mereka dengan benar, mengamalkan agama ini secara kafah, menyeluruh, niscaya mereka akan mendapatkan betapa indahnya dan betapa agungnya agama ini. Di antaranya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini, Allah azza wa jalla mengatur kepada kita berbagai macam aturan. Di antaranya prinsip yang paling agung di dalam Islam, yang haram dilangkahi dan tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba, yaitu yang pertama, Islam datang untuk memelihara kehormatan akal seseorang. Islam sangat menghargai akal manusia. Islam memeliharanya. Maka Islam memberikan batasan-batasan agar akal itu jangan dirusak oleh apapun. Di antaranya, Islam mengharamkan narkoba, Islam mengharamkan berbagai macam jenis minuman keras, Islam mengharamkan mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak otak seseorang. Itu adalah dalam rangka menjaga kemuliaan dan kehormatan akal manusia. Kemudian Islam juga melarang kita akal kita ini dijadikan seperti tong sampah. Yaitu Islam melarang kita jangan mengkonsumsi berita-berita, jangan mengkonsumsi pendidikan-pendidikan, pelajaran-pelajaran yang bisa merusak akal kita. Oleh sebab itu, Islam sangat menjaga akal dan pikiran manusia agar tetap berada pada fitrahnya. Yang kedua, Islam agama yang begini mulia datang dengan suatu prinsip yang agung, yaitu menjaga kehormatan manusia, menjaga kehormatan nasab manusia, keturunan manusia. Maka dari itu Islam melarang kita dan mengharamkan adanya praktek-praktek perzinahan. Disebabkan karena praktek perzinahan itu dapat menyebabkan rusaknya nasab seseorang. Tidak tahu anak yang dilahirkan itu harus bernasab kepada siapa. Islam menjaga nasab manusia, maka Islam melarang manusia dari praktek yang kecil. Kemudian yang ketiga, di antara prinsip yang dijaga dan selalu diperhatikan dan dipelihara oleh Islam adalah Islam datang untuk menjaga darah seorang manusia. yakni darah dan kehormatan seorang manusia tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dihilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan kalian, haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha, yaitu haram atas kalian sebagaimana kehormatan hari kalian ini, yaitu hari Arafah, di tempat kalian ini, yaitu di Arafah. Hadirin dan hadirat, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka baginya adalah jahannam. Apa maksudnya? Islam melarang kita dari menumpahkan darah seseorang dengan cara yang tidak benar. Islam melindungi darah dan kehormatan seseorang. Kemudian bahkan bukan hanya tentang kaum muslimin, bahkan Islam
dengan kemuliaannya melindungi hak-hak non-muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahhadan," barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahhad dengan cara yang tidak benar, fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah, haram baginya bau surga. Jangan mengharapkan untuk masuk ke dalam surga. Mendapatkan bau surga saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Islam datang untuk menjaga kehormatan harta seseorang. yakni harta benda seseorang tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar, tidak boleh dimiliki dengan cara yang tidak hak, karena harta seseorang dipelihara oleh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna mali," barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid. Seorang yang mati syahid, seorang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang mati syahid itu ruhnya berada di dalam tempurung burung yang berterbang di surga seenak hatinya kemana dia mau pergi. Hadirin dan hadirat, itulah kemuliaan dan kehormatan Islam. Namun Rasulullah pun mengatakan kepada kita dalam hadis bahwasanya al-iman, iman itu ada 72 cabang lebih, kata Rasulullah. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang paling tinggi, iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah, kata Rasulullah, imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadirin dan hadirat, membuat polisi tidur di jalan saja dilarang oleh Islam, karena itu melanggar hak-hak orang lain, melanggar hak orang-orang yang berjalan menggunakan jalan raya tersebut, apalagi melakukan aksi-aksi yang besar, menghilangkan nyawa, menimbulkan kerugian yang besar. Tentu ini bukan Islam dan ini diharamkan dalam Islam. Namun kenapa seolah-olah terjadinya berbagai macam malapetaka akhir zaman? Kaum muslimin berada di dalam suasana yang sangat mencekamkan. Terjadinya berbagai macam aksi-aksi kekerasan yang dinisbatkan kepada kaum muslimin. Ini sebabnya karena orang Islam jauh dari agama mereka. Kaum muslimin tidak pernah mempelajari agama mereka dengan benar. Agama mereka itu hanya sebatas tertulis di KTP beragama Islam, tapi dia tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peri kehidupan beliau. Maka dari itu, pada kesempatan yang mubarak kali ini, hadirin dan hadirat, satu hal yang ingin saya katakan, bahwa pada akhir daripada Ramadan, 10 malam terakhir daripada Ramadan, yaitu ada satu malam yang malam itu disebutkan bahwa lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu malam di mana terjadinya pencatatan takdir yang akan berlaku dalam 1 tahun. Maka seluruh catatan takdir manusia akan dicatat pada tahun itu sampai pada tahun depannya, pada malam Lailatul Qadar yang di tahun akan datang. Maka dari itu, hendaklah kita menghidupkan pada malam-malam ini, kita memperbanyak berdoa kepada Allah, kita memperbanyak untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan kita berdoa agar Allah memberikan kita pemahaman di dalam agama, dan kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita hidayah, agar kita mengerti tentang Islam, bukan keislaman kita hanya sekedar Islam yang berada pada KTP. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat, sebab itu hendaklah kita memperbanyak untuk membaca pada 10 malam yang terakhir ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini dibacakan terus menerus sepanjang malam selama 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun ini dan tahun depan
adalah tahun yang baik, tahun yang penuh dengan karunia, keutamaan, dan Allah memberikan kita hidayah dalam tahun tersebut. Hadirin dan hadirat, saya kira inilah beberapa hal singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan Allah memberikan keberkahan dalam hidup dan mati kita insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.